Halo, selamat malam bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, tetap yang paling penting dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus corona. Ya bosku ya. Semoga kita dalam keadaan sehat, semakin diberkati banyak berkat. Ya bosku. Oke. Hari ini saya mau membicarakan tentang narkoba, tes urin. Ya kan? Tes urin. Mungkin bosku sering mendengarnya, ya di tes urin positif, langsung diangkut. Positif, langsung dipenjara. Mungkin sering kita dengarkan bosku. Tapi himbauan saya bosku tentang narkoba ini, ada baiknya narkoba ini dijauhkan bosku dari hidup kita bosku. Jangan coba-coba. Jangan pernah berpikir hanya coba-coba. Karena dikasih teman dengan gratis kita mau mencoba-coba. Jangan mau mencoba-coba bosku. Karena ketika kita coba-coba, maka kita akan ketergantungan. Ketika kita ketergantungan, maka kita akan sulit untuk melepaskan diri dari narkoba ini bosku. Ini narkoba ini salah satu musuh negara bosku yang dapat merusak anak bangsa. Jadi kita jauhkan narkoba tersebut bosku. Ya. Dan buat para pengedar narkoba, berhentilah untuk mengedarkan narkoba. Berhentilah. Karena itu sadarlah itu bisa merusak dirimu, bisa merusak anak bangsa. Jangan kita terlena karena keuntungan, jangan, hentikanlah untuk menjual narkoba ini tersebut bosku. Kenapa? Ya nanti kamu ditangkap polisi baru menyesal. Jangan, karena kasihanilah dirimu, kasihani keluargamu, kasihani anak bangsa. Hentikan pengedaran narkoba. Dan buat pengguna narkoba, berhentilah. Percaya tidak percaya bosku, ketika kita ketergantungan dengan narkoba ini, dua hal yang pasti menanti kita. Dua hal. Satu, lewat overdosis, meninggal dunia. Ya kan? Siapa yang dirugikan? Kita. Siapa yang dirugikan? Keluarga kita. Siapa yang dirugikan? Anak atau istri kita, atau suami dan anak kita. Ini pasti kalau kita selalu mengkonsumsi narkoba, jenis apapun, ya kan? Karena dia narkoba ini dosisnya akan semakin tinggi. Kita coba sedikit, buyung. Coba yang sedikit ini lagi ketiga kalinya. Loh kok nggak ada efek? Naik lagi dosisnya. Selalu naik, selalu naik, selalu naik. Sehingga membuat kita bisa overdosis. Ya kan? Kedua, ditangkap Pak polisi. Ketika kita menggunakan narkoba, sepandai-pandainya kita melompat, pasti ditembak polisi jatuh. Pasti kena tangkap. Jadi dua hal ini ada nggak menguntungkan? Tidak. Merugikan kita, merugikan keluarga kita, habis uang, ya kan? Semua dijual untuk memakai narkoba. Untuk apa? Jadi himbauan saya, jauhi narkoba. Jangan pernah bosku coba-coba, ya, karena bisa sel otak kita rusak semua, anak bangsa rusak semua, ya kan? Di Batam ini khususnya lumayan tinggi penyalahgunaan narkoba. Kalau saya pribadi bosku, seseorang yang menyalahkan narkoba menurut saya dia adalah korban. Seharusnya dia direhabilitasi, direhabilitasi untuk sembuh. Dia adalah korban dari narkoba tersebut. Yang menurut pendapat saya seharusnya dia direhab, bukan dipenjara, bukan dihukum, karena dia juga adalah korban. Tapi si pengedar ini silakan dihukum,
karena dia salah satu musuh negara yang merusak anak bangsa. Bosku, oke, itu himbauan saya, jauhi narkoba. Tidak baik narkoba. Hidup sehat. Seperti saya sering olahraga, hidup sehat, no narkoba. Oke, hari ini saya mau bahas tentang tes urin yang positif memakai narkoba. Ketika seseorang itu dites urinnya, ya kan? Dites urinnya. Di dalam urin tersebut terdapat zat amfetamin. Apa itu zat amfetamin? Zat yang ada di dalam narkoba tersebut. Jadi ketika seseorang itu dites, ya kan? Tes urin di tengah jalan kah atau dalam pemeriksaan kah, dia positif di dalam urinnya positif ada zat ini, zat amfetamin ini, dia tidak bisa semena-mena, dia tidak bisa langsung dikatakan pengguna narkoba, bosku. Dia tidak bisa langsung diproses ke penuntutan, dia tidak bisa langsung diproses ke pemeriksaan kepolisian. Kenapa? Minimal penyidik harus mempunyai 2 alat bukti. Harus dia mempunyai 2 alat bukti untuk memproses seorang atau tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana atau penyalahan narkoba, obat-obat terlarang. Jadi 2 minimal alat bukti. Kalau cuma pas tes tersebut digunakan untuk menjerat atau menaikkan ke penuntutan, itu tidak bisa. Harus ada harus ada 2 bukti. Karena tes itu adalah bukti petunjuk. Dan yang mentes ini harus ahlinya. Karena undang-undang narkotika juga mengatur BNN mempunyai ahli untuk mentes urin tersebut positif narkoba atau tidak. Ini harus hati-hati, bosku, mengetes ini. Jadi ketika seseorang itu ditahan, ketika seseorang itu diperiksa, di dalam air seninya ada zat ini, tidak semena-mena dia langsung diproses ke pengadilan atau penuntutan. Harus dicari dulu alat buktinya, 2 minimal. Contohnya, saya dites urin saya positif, di dalam air seni saya ada zat amfetamin ini, ya kan? Pihak penyidik kepolisian harus mencari bukti lagi. Contohnya alat hisap narkoba tersebut, ya, rumah saya harus diperiksa apakah ada alat hisap atau di dalam tubuh saya ada narkoba tersebut. Jadi kalau ada 2 alat bukti yang cukup, maka saya bisa diproses ke tingkat selanjutnya penuntutan atau pemeriksaan pengadilan. Kalau tidak ada, bosku, belum pasti dia menggunakan narkoba. Kenapa saya bilang zat ini, bosku, zat amfetamin ini bukan hanya ada di narkoba, tetapi ada di benda-benda yang sering kita gunakan sehari-hari, bosku. Yang sering kita gunakan sehari. Saya ada membaca di sini di berita CNN online. Ada yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai, yang sering kita lihat, itu di dalam tersebut ada zat tersebut yang bisa mengacaukan pemeriksaan tes urin kita, betul-betul positif atau tidak, betul-betul positif memakai narkoba atau tidak. Makanya dibutuhkan yang ahli untuk memeriksanya ini. Makanya dibutuhkan minimal 2 alat bukti bila seseorang itu dianggap telah melakukan atau menyalahgunakan narkoba. Saya baca di berita CNN ini, ya, bosku, ya, zat-zat apa sajakah yang mirip-mirip dengan zat amfetamin ini yang ada di benda-benda yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, bosku. Saya baca, ya, Jakarta, CNN Indonesia. Pengujian urin untuk mengetahui apakah seseorang menggunakan narkoba
atau tidak mulai banyak diterapkan dalam penyaringan karyawan baru. Beberapa instansi yang menggunakan pengujian ini adalah lembaga pemerintahan. Jadi sebelum dites masuk, ya kan harus dites dulu dia memakai narkoba atau tidak. Ya. Karena sifatnya mendeteksi keberadaan senyawa narkotika tertentu dalam urin. Jadi untuk menyatakan dia memakai narkoba atau tidak, ya pakai urin kita dites, bos. Pengujian ini dapat menipu bila Anda tidak hati-hati dalam memperhatikan senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh sehari-hari. Berarti dalam berita ini menyimpulkan, pendapat saya menyimpulkan bahwasannya zat amfetamin yang ada di narkoba tersebut ada di tempat benda-benda sehari-hari yang kita gunakan. Ya kan? Kita baca lagi. Beberapa senyawa yang dapat membuat hasil tes narkoba positif menurut Life Sciences ternyata ada dalam benda-benda sehari-hari. Berikut bendanya. 1. Obat flu. 2. Antibiotik. 3. Sabun bayi. 4. Ibuprofen. 5. Tonic water. Di dalam benda-benda 5 ini bisa mengacaukan pemeriksaan tes urin kita gitu. Ketika sering, contohnya lah, saya baca di obat flu dulu ya. 1. Obat flu. Rasanya akan sangat menyebalkan bila dokter atau penyidik narkoba mencurigai Anda menggunakan obat-obatan hanya karena kandungan dalam obat flu. Namun kejadian ini sangat mungkin terjadi. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2010, beberapa senyawa yang terkandung dalam obat flu dapat mengacaukan pengujian amfetamin sehingga mengeluarkan hasil positif menggunakan narkoba. Jadi ada di dalam obat flu tersebut zat ini. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika kita diperiksa, kita bawa mobil kita diperiksa, ternyata dalam pemeriksaan itu kita positif. Dalam air seni kita positif menggunakan amfetamin, kita tidak bisa langsung divonis menggunakan narkoba, tidak bisa, ya kan? Harus ada bukti-bukti yang kuat, minimal 2 alat bukti. Apakah ada narkoba itu dalam tubuh kita, di dalam badan kita simpan atau kita pegang, atau dalam penguasaan kita, atau alat-alat penghisap. Kalau tidak ada itu, kemungkinan kita baru mengkonsumsi obat flu tersebut menurut CNN Indonesia. Jadi ketika seseorang itu positif, belum di air seninya belum tentu dia memakai narkoba. Ya bosku ya. Selanjutnya di antibiotik. Bila Anda berada sedang mengkonsumsi obat-obatan termaksud antibiotik dari dokter Anda, maka ada baiknya memperhatikan kandungan antibiotik yang diberikan. Kandungan senyawa tertentu seperti rifamycin atau fluorogonales dapat memberikan hasil positif dalam pengujian OPT atau morfin. Nah, ini di dalam antibiotik itu ada. Ternyata kita baru mengkonsumsi antibiotik, ya kan? Karena kita ada saran dokter harus minum antibiotik. Ternyata kita langsung dirajia. Positif kita menggunakan morfin, zat itu ada di dalam air seni kita. Belum tentu seseorang itu menggunakan morfin tersebut, ya karena dia baru mengkonsumsi antibiotik. Jadi inilah yang membuat penyidik sini harus bekerja keras untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Seperti yang kata-kata tadi, minimal 2 alat bukti dia harus ada untuk menentukan seseorang itu positif menggunakan narkoba atau tidak. Kan? Jadi itulah himbauan saya hari ini bosku. Jadi ketika saudara kita dengar bahwasannya saya ditangkap polisi, saya
di dalam air seni saya positif, padahal saya tidak memakai narkoba. Jangan cepat-cepat panik, ya kan? Jangan cepat-cepat panik, karena saya percaya juga Pak polisi itu profesional untuk menangani perkara itu. Kalau betul-betul kita tidak menggunakan narkoba, ya pasti kita akan lepas. Kalau betul-betul kita tidak mengkonsumsi narkoba, pasti kita lepas. Karena saya yakin Pak polisi akan profesional, lebih hati-hati menentukan seseorang itu pemakai narkoba atau tidak, ya kan? Jadi kita sebagai keluarga atau sebagai diri kita sendiri jangan cepat-cepat panik. Santai, kalau kita tidak memakai narkoba santai. Ya kan? Ikuti jalurnya. Buktikan bahwa kita bukan pemakai narkoba. Jangan cepat-cepat panik, karena kepanikan itu membuat kita akan semakin kacau. Ya kalau kita tidak memakai narkoba jangan takut. Tapi kalau kita pemakai narkoba, segeralah bertobat. Sepintar-pintarnya apapun, tetap pasti akan kena. Jadi himbauan saya di sini bukan mengajari kita untuk ketika kita memakai narkoba, kita ditangkap, kita sudah bisa, oh enggak, saya baru mengkonsumsi obat flu, saya baru mengkonsumsi antibiotik. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini ketika kita betul-betul tidak memakai narkoba, jangan takut. Tapi ketika kita memakai narkoba, kita memakai alibi ini, percayalah pihak polisi akan tetap mengetahuinya karena mereka terlatih untuk itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, kalau ditembak polisi jatuh juga. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Jadi saran kita bosku di sini, hentikan pemakaian narkoba. Dan ketika kita ditangkap, kita tidak menggunakan narkoba, jangan takut. Jangan risau, jangan langsung kalah, jangan langsung ngedrop, tidak. Ya buktikan kita memang bersih dari narkoba. Oke, itu saja bosku. Tetap jauhi narkoba, tetap hidup sehat. Karena narkoba itu tidak ada hal yang positif sedikit pun di dalam narkoba itu. Buat penjual narkoba, bertobatlah. Karena kamu dapat merusak anak bangsa. Oke, begitu saja. Salam olahraga. Sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe YouTube di Kamel ini supaya berkembang, supaya saya lebih semangat untuk membagikan pendapat hukum saya. Salam